Untuk kami di Kecamatan Jatinegara yang terdiri dari 17 desa memang mempunyai karakteristik yang luar biasa karena banyak perbukitan, pegunungan, kemudian dari sisi perekonomian juga banyak pertanian, kemudian ada pula yang merantau sehingga multi lah untuk di kawasan Jatinegara. Kemudian juga untuk religius juga luar biasa di Kecamatan Jatinegara. Kecamatan Selawi itu diuntungkan secara geografis ya. Terus Selawi ada 5 kelurahan dan 5 desa. Terus secara geografis kita tidak ada kendala. Kebetulan juga kayak pendistribusian juga kita nggak ada masalah sih karena diuntungkan oleh geografis itu. Tetapi bahwa masyarakat Selawi itu secara tingkat pendidikan ya, secara kultur masyarakatnya itu lebih kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jabir Memilih, apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat. Senang sekali podcast Ngapa ngobrol asik pemilu bareng KPU. Ayo sinau milih segitu. Kembali hadir menemani Jabir Memilih semua bersama saya Dian Andika Sari, anggota KPU Kabupaten Tegal dari Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM. Jabir Memilih, pada episode ke-36 ini kita akan ngobrolin terkait partisipasi pemilih. Data menunjukkan bahwa setiap kecamatan memiliki angka partisipasi yang berbeda. Ada kecamatan dengan tingkat partisipasi yang tinggi, ada juga kecamatan dengan tingkat partisipasi yang rendah. Di balik angka tersebut tentu ada cerita, ada tantangan, ada strategi, dan juga ada pengalaman menarik yang bisa dibagikan. Dan hari ini sudah hadir bersama kita teman kita dari PPK pada tahun 2024, pemilu 2024 dan juga Pilkada 2024 yang akan berbagi cerita dan pengalaman menarik bagaimana sih waktu kemarin menyukseskan pemilu di tahun 2024. Langsung saja kita sapa teman-teman kita yang sudah hadir. Yang pertama saya mau ke yang jauh dulu nih. Halo, apa kabar Mas Muhlisin? Baik Mbak, Alhamdulillah. Luar Nah, biasa. Jabir Memilih Mas Muhlisin ini adalah Ketua PPK di tahun 2024 ya, dari Kecamatan Jatinegara. Jatinegara. Jatinegara lagi musim apa ini Mas? Sekarang lagi berbunga duriannya. Oh, berbunga durian. Berarti nanti bulan apa nih? Ya akhir tahun lah. Akhir tahun, Mbak. Bisa nih kita ke Jatinegara ya akhir tahun. Bisa. Nah, kemudian satu lagi nih yang nanti juga akan ngobrol bareng kita. Kita sapa juga. Selamat siang nih, Mas Imron. Selamat siang media. Ya, apa kabar Mas Imron? Alhamdulillah baik. Lama nggak pernah ketemu. Lama nggak ketemu ya. Kayaknya tampak sekarang semakin bugar ini. Nah, Mas Imron ini adalah Ketua PPK Kecamatan Selawi pada pemilu 2024. Mas Muhlisin dan juga Mas Imron ya, sebelum kita ngobrol lagi terkait partisipasi pemilih ya lebih jauh lagi, mungkin bisa diceritakan dulu ya, bagaimana sih kondisi kecamatan Jatinegara, kondisi kecamatan Selawi, seperti apa, kemudian juga karakteristik masyarakatnya seperti apa ini. Mungkin dimulai dari Jatinegara dulu nih. Siap Mbak, terima kasih. Untuk kami di Kecamatan Jatinegara yang terdiri dari 17 desa memang mempunyai karakteristik yang luar biasa karena banyak perbukitan, pegunungan, kemudian dari sisi perekonomian juga banyak pertanian, kemudian ada pula yang merantau sehingga multi lah untuk di kawasan Jatinegara. Kemudian juga untuk religius juga luar biasa di Kecamatan Jatinegara sehingga saya merasa beruntung untuk menjadi warga Jatinegara. Seperti itu Mbak. Oke, jadi kondisi geografisnya cukup unik ya. Oke, betul. Perbukitan, kemudian juga ada beberapa wilayah yang memang jauh ya untuk dijangkau ya. Betul. Itu di Desa Wotkali juga ada dusun,
yang memang kalau dijangkau cukup memakan tenaga lah untuk bisa sampai ke sana, karena bisa berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan yang memang didesain untuk off-road di situ. Ya, saya juga sudah pernah nih sampai Iya, ke Karangsari ya waktu itu. sampai tapi nagih ya Mbak ya. Iya betul, capek tapi nagih ya. Iya, Baru pertama kali apa ya, perjalanan yang kayaknya di kanan kiri itu bukan jurang ya apa ya, ya curam seperti itu sudah. ya. Kemudian jalannya juga ya berbatu, kemudian masih berupa tanah ya. Tapi pemandangannya juga Tapi pemandangannya luar indah biasa indah. ya. Kemudian juga apa, walaupun sedikit takut tapi karena percaya sama supirnya nih, Iya. jadi hilang takutnya. Oke. Nah kemudian kita ke Mas Imron nih. Mas Imron kan di Kecamatan Selawi, ini kecamatan ibu kota ya, ibu kota Kabupaten Tegal nih. Mungkin bisa diceritakan nih Mas Imron nih. Ya, terima kasih Mbak Dian. Selawi itu, Kecamatan Selawi itu diuntungkan secara geografis ya. Itu Selawi ada 5 kelurahan dan 5 desa. Terus secara geografis kita tidak ada kendala. Kebetulan juga eh, kayak pendistribusian juga kita nggak ada masalah sih ya, karena diuntungkan oleh geografis itu. Tetapi bahwa masyarakat Selawi itu secara tingkat pendidikan ya, secara kultur masyarakatnya itu lebih kritis. Terlebih lagi Selawi itu menjadi pusatnya partai politik, artinya bahwa semua partai politik sebagian besar ada di Kecamatan Selawi, Mas. Dengan kekritisan teman-teman yang ada di partai politik, sehingga kita bekerja ya harus ekstra juga hati-hati ya. Terus kemudian sinergi kita dengan Forkominca juga benar-benar kita membangun komunikasi yang baik. Berarti kalau dari geografis mungkin satu hari bisa dicangkok ya, muter-muter Alhamdulillah ya. dua desa 5 kelurahan, Terus tidak ada kebetulan kesulitan. wilayahnya kecil Selawi ya, tidak Betul. terlalu seperti mungkin Jatinegara dengan kondisi geografisnya, cuma demografinya Selawi aja ya. Iya, cuma mungkin karakteristiknya ya yang Iya. beragam ya. Jadi karena mendekati di ibu kota ini ya, kabupaten ya, wilayah perkotaan, dari segi pendidikan mungkin juga pekerjaan dan lain-lain ya, mungkin lebih lebih beragam seperti itu. Nah, Jarum Milih itu tadi ya, gambaran Kecamatan Dampingan ya pada waktu Mas Muklisin dan juga Mas Imron bertugas kemarin di pemilu 2024 dan juga di Pilkada 2024. Nah, Jabir Pemilih, untuk tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Tegal pada pemilu 2024 kemarin kita ada di angka 76,13% ya. Dan Kecamatan Selawi itu menduduki peringkat tertinggi dengan 83%. Alhamdulillah. Berarti itu di atas rata-rata partisipasi kita ya. Dan Kecamatan Jatinegara ini memang masih terus berjuang ya. Iya. Masih terus berjuang dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada, dan masih ada di angka 66% sekian ya. Nah, dua kecamatan dengan beda tadi latar belakang karakteristik ya. Tetapi kita di sini bukan berarti untuk membandingkan ya. Kita akan sama-sama belajar nih dengan pengalaman, dengan cerita tantangan dari masing-masing kecamatan, strateginya seperti apa, sehingga nanti diharapkan ini bisa menjadi masukan juga untuk pemilu kedepannya, biar partisipasi kita bisa lebih meningkat. Nah, sekarang saya akan ke Mas Imron dulu ya, nih terkait dengan partisipasi nih. Menurut Mas Imron, strategi yang paling berhasil untuk meningkatkan partisipasi kemarin itu seperti apa? Strategi yang sudah dijalankan oleh teman-teman PPK di Selawi. Kemarin itu ya semua
bersinergi ya Mbak. Artinya kita juga tidak bisa bekerja sendirian atau kita sampai di tingkat KPPS ya, tetapi susunan yang ada kayak seperti RT, RW, desa, kelurahan ya, karena secara kedekatan dengan pemilih itu mereka yang bersentuhan secara langsung, Karang Taruna ada apa. Jadi kita peran mereka sangatlah besar. Ya, jadi tidak ada yang dominan ya, misalkan oh ini keberhasilan karena misalnya penyelenggaranya nih, Oh nggak bisa, atau nggak bisa kayak keberhasilan gitu. karena mungkin pemerintahan setempat. Jadi harus ada kolaborasi Kolaborasi seperti itu semuanya itu. semuanya. Iya. Oke, kemudian ada nggak sih inovasi yang kemarin dilakukan oleh teman-teman PPK yang dari inovasi itu berdampak besar lah seperti itu? Ya kita mencoba ini ya, seperti layanan DPTB itu sangat-sangat bersedia untuk mempermudah. Kebetulan selalu ada titik-titik keramaian kayak seperti di alun-alun, Terasa, pasar, terus kita juga mencoba masuk ke dalam komunitas. Itu komunikasi yang paling efektif. Terus kemudahan DPTB itu yang mempermudah. Mereka kan butuhnya cepat ya, butuhnya singkat dalam pengurusan, tidak merasa menjadi ribet. Jemput bola jadi Jemput ya. bola, jadi kita harus jemput bola. Ya kembali lagi, partisipasi masyarakat itu kita juga komunikasi yang dibangun dengan stakeholder di bawah ya harus benar-benar terbangun dengan baik. Oke, nah sekarang kita ke Mas Mukhlisin ya. Ya. Ini mungkin kita bisa mendengar langsung ya nih dari penyelenggaranya yang ada di Kecamatan Jatinegara yang selama ini mungkin di setiap forum-forum yang kita adakan ataupun diskusi-diskusi yang kita selenggarakan ini menjadi salah satu cerita ya, cerita yang paling banyak disampaikan loh. Ini loh ada satu kecamatan yang memang dari pemilu ke pemilu tingkat partisipasinya masih rendah ya, kalaupun naik ya mungkin hanya 1% atau 2%. Nah, Mas Muhlisin, apa sih tantangan terbesar yang menyebabkan tingkat partisipasi itu belum optimal? Terima kasih Mbak. Sebenarnya untuk pemilu 2024 ini mengalami peningkatan dari pemilu 2019. Karena 2019 itu 63%, kemudian di 2024 ini 66%. Walaupun terus terang saja sesuai dengan target dari kami dan teman-teman saat itu kita harus mencapai di atas 70%, itu belum mampu dimaksimalkan. Tetapi itu juga sudah kami syukuri ketika 63 berubah menjadi 66. Tentu tantangannya luar biasa karena perantauannya banyak. Dari sisi perantauannya banyak, hitung-hitungannya juga luar biasa. Kalau dari unsur DPTB kami memaksimalkan, terbukti dengan kami mendapatkan penghargaan dari KPU Kabupaten Tegal juara 2 untuk DPTB. Tetapi secara pemilih kami belum bisa memaksimalkan yang di perantauan itu untuk pulang. Banyak kan bekerjanya apa nih di perantauan? Ya, ada pedagang, Pedagang, kemudian bangunan dan lain sebagainya. Tentu itu jadi tantangan yang luar biasa. Dan setelah kami telusuri, bukan hanya pada pemilu atau pilkada, karena pada pilkades pun sama. Pilkades pun sama Ya, ya. yang notabene kadang dari salah satu calon mungkin Ada yang akan jemput, seperti itu. menjemput dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya sama. Misalnya di satu desa yang pemilihnya itu 2000-an, tetapi ketika pilkades itu hanya 900, dan itu berbanding lurus ya dengan antara pilkades, pemilu maupun pilkada berbanding lurus. Memang itu jadi PR buat kami ke depan. Ada strategi-strategi yang ketika 2019 kemudian di 2024 ini mengalami kenaikan, ke depan juga ada hal-hal yang mungkin bisa dimaksimalkan sehingga mengalami kenaikan lagi seperti itu. Oke, jadi menurut Mas Mukhlis ini
yang paling besar pengaruhnya apa nih? Kondisi geografis, kemudian mobilitas penduduk, atau mungkin kurangnya atau minimnya informasi dari ketiga faktor itu? Mobilitas penduduk jadi faktor. Mobilitasnya. Iya, karena memang itu sekali lagi tadi diteliti dari faktor pilkades, kemudian pemilu pilkada juga sama. Eh, Faktor juga kami juga lihat dari faktor undangan yang terbagi, karena prosentase 66 juga ternyata itu juga ketika dihitungnya dari hitungan undangan terbagi itu 85%. Kami menghitung hampir 6 sampai 10 ribu itu punya rentang yang luar biasa itu di perantauan. Jadi dari DPT yang ada ya 6-8 ribuan itu memang tidak terbagi karena orangnya tidak ada. Dan di 2024 kami sampaikan ke teman-teman PPS, KPPS, itu undangan tidak boleh disampaikan ketika orangnya benar-benar tidak ada, karena kami untuk mengukur sebenarnya itu apakah memang orangnya tidak berangkat padahal di rumah atau memang benar-benar tidak ada. Dan ternyata memang mobilitas untuk pemilih itu luar biasa tantangan buat kami di Jatinegara. Oke nih, Mas Muflisin, jika nanti nih pemilu dilaksanakan lagi, mungkin strategi apa nih yang mungkin bisa direkomendasikan nih yang bisa diperkuat? Ya tentunya koordinasi dengan stakeholder itu luar biasa harus ditingkatkan. Tadi kalau di Selawi itu membangun komunikasi dengan komunitas itu juga jadi salah satu hal yang perlu kami tingkatkan. Entah itu nanti jadi penyelenggara siapa, itu faktor komunikasi jadi penting. Entah itu dengan pihak kecamatan, pihak desa terutama, atau bahkan dengan pihak paguyuban perantauan. Paguyuban perantauan ya. Ya, itu bisa dikomunikasikan. Untuk saya sih ada gambarannya, barangkali nanti kerjasama dengan pemerintah desa untuk bikin surat cinta dari desa. Ya, bahwa dengan pemilu atau pilkada ini menentukan arah masa depan, sehingga ada rasa yang tergugah untuk mau pulang untuk melaksanakan pemilu atau pilkada seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke Mas Imron ya. Nih, Mas Imron nih, setelah melihat pengalaman Mas Mukhlisin, pengalaman Mas Imron juga, mungkin apa sih pelajaran yang bisa dipetik ini? Pelajaran yang kami petik kemarin ya, artinya Jatinegara dengan kondisi geografisnya, kami dengan masyarakat kota yang lebih rasional, lebih Kritis ya. kritis dalam segala hal, karena kebetulan Kecamatan Selawi sendiri kan didominasi kayak seperti PNS, mahasiswa, dan kemudian basis-basis kampus di sini ya. Justru itu menjadi tantangan kita tersendiri. Pelajaran kami petik kemarin pada pemilu kemarin 2024 itu ya, kami mencoba review kemarin ya dari teman-teman KPPS yang ada di masing-masing lingkungan itu, mereka bisa menjadi Ujung tombak kami sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Tentunya mereka untuk lebih komunikatif, lebih ramah terhadap pemilih. Jadi itu menurut saya menjadi kunci utama. Karena kenapa harus dengan komunikatif itu ya, biar pemilih juga merasa dekat dengan kita, Mbak. Misalkan menanyakan mau datang jam berapa, berangkat dengan siapa, sarapannya beli atau masak sendiri, itu bisa menjadi daya pengingat pemilih tersendiri menurut saya. Dan kemarin kami mencoba melakukan itu, walaupun belum semua dilakukan oleh teman-teman KPPS, tetapi itu sebagian besar lebih efektif mendekatkan pemilih dengan kita sebagai pelayan publik untuk pelaksanaan pemilu. Jadi membangun komunikasi yang baik, membangun kedekatan Iya. ya, kedekatan. Oke. Nah, sekarang saya ke Mas Mukhlisin ya. Nah, Mas Mukhlisin nih,
menurut Mas Muhsin, strategi yang diterapkan nih untuk kecamatan dengan tingkat partisipasi tinggi ya, seperti yang mungkin tadi diceritakan oleh Mas Imron, bisa nggak sih diterapkan untuk kecamatan Jatinegara atau mungkin untuk kecamatan yang tingkat partisipasinya belum optimal? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ini, Mbak, bahwa di Jatinegara alhamdulillah kami entah itu PPK di pemilu atau PPK di pilkada luar biasa, teman-teman kami berlima menjadi sosok-sosok yang luar biasa, solid, kemudian mampu menghadapi semua tahapan-tahapan dengan baik. Kami juga punya PPS di 17 desa yang luar biasa, KPPS luar biasa, kemudian stakeholder yang support juga. Tapi kalau ditanya, mungkin apakah yang diterapkan di Slawi itu bisa diterapkan di Jatinegara? Mungkin bisa, tetapi tidak akan bisa 100% karena beda karakter, akan beda pula cara kita menyampaikan, Beda strategi beda juga. strategi. Misalnya di Slawi mungkin bisa dengan konser, tapi di Jatinegara sama-sama konser, tapi kalau yang di Slawi yang diundang itu band, mungkin di kami adalah hard rock dan lain sebagainya. Kalau kami menggunakan kuda lumping sebagai kearifan lokal, mungkin di Selawi nanti akan ada hal-hal yang lain yang bisa diterapkan. Mungkin ada hal yang sama, tetapi ada yang sisi kearifan yang mungkin akan berbeda karena notabene punya ciri masyarakat yang berbeda. Iya, saya jadi ingat nih kemarin pada waktu kita nih sosialisasi ya, terutama waktu pilkada kemarin kan kita juga ada program apa? Kirap. Kirap ya, kirap pilkada, dan itu memberikan apa ya, ruang ya untuk teman-teman PPK, teman-teman PPS untuk melakukan sosialisasi sesuai dengan kearifan lokal. Jadi teman-teman berencana membuat kegiatan, melakukan sosiklik, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing kecamatan atau desa, budayanya seperti apa dan lain-lain. Mungkin itu juga bisa menjadi apa, satu hal baik ya yang nanti untuk kedepannya juga masih bisa dilaksanakan lagi. Ya, masih bisa dilaksanakan dan lebih banyak lagi. Dan lebih banyak Lebih lagi banyak ya. lagi. Karena ternyata di beberapa titik yang memang dilaksanakan itu, perbandingan antara 2019 dengan 2024 itu juga ada peningkatan. Memang ada beberapa titik yang memang perlu dikuatkan lagi dan bisa nanti dimaksimalkan dengan sosdiklik tadi yang semacam itu. Kalau Jatinegara mungkin desa mana Mas yang perlu mendapatkan lebih perhatian seperti itu? Mokaha. Mokaha ya. Mokaha itu Mokaha juga. ya daerah-daerah selatan itu butuh dimaksimalkan. Walaupun kemarin itu yang tertinggi adalah gantungan 74 74% itu tertinggi. Partisipasinya paling tinggi gantungan. Kemudian yang paling rendah kayaknya Mokaha dengan 53. Tetapi memang sekali lagi daerah selatan yang memang banyak perantauan. Jadi sebetulnya di Kecamatan Jatinegara juga ada desa-desa yang tingkat partisipasinya lebih dari 70% ya. Cuma itu tadi karena ada desa yang mungkin tadi sampai 50. Perbandingannya 70 dengan 50. 50 kalau di rata-rata ya ketemunya 66% itu. Oke. Nih saya kembali lagi nih, bolak-balik nih ke Mas Imron ya. Mas Imron nih, menurut Mas Imron ini yang paling menentukan tingginya partisipasi pemilih itu apa yang paling menentukan? Selawi kan tertinggi nih, yang paling menentukan itu apa? Apakah karena nih PPK-nya hebat-hebat atau mungkin kolaborasinya, atau karena mungkin kesadaran masyarakatnya juga sudah semakin baik seperti itu? Tingkat pendidikan ya menurut saya itu menjadi salah satu yang paling sumbangsi terbesar ya. Tetapi kita berbicara kolektif ya, peran itu mulai dari kepala desa atau lurah, RW, RT, Karang Taruna, dan komunitas misalkan kayak Jami ya, itu sangat luar biasa.
tanpa mereka kami bukan apa-apa. Kami hanya motor. Alhamdulillah di Selawi kita mencoba mengoptimalkan dengan melibatkan lebih dengan kepala desa RT RW itu, terus jamiah serta karang taruna mulai dari tingkat desa sampai RT ya, itu ternyata pendekatannya lebih efektif. Terus kenapa Karang Taruna banyak anak-anak muda, jadi pendekatan anak-anak muda ya dengan usia sebaya, penyampaiannya lebih enak, lebih mengena yang kami lakukan di Selawi. Terus yang bersentuhan langsung dengan pemilih ya mereka itu dari lurah sampai RT sampai organisasi ke bawah ini. Jadi semua komponen yang ada ikut bergerak ya. Bergerak semua. Nah, Mas Imron nih, gimana sih tadi kan bicara terkait pemilih muda ya. Iya. Nah, bagaimana sih cara menarik minat pemilih muda nih agar lebih aktif menggunakan hak pilihnya? Menurut saya media sosial ya. Media Walaupun sosial. Slawi mengakui kemarin itu belum optimal di medsos, tapi dampak yang kami rasakan karena anak-anak Gen Z sekarang ya itu lebih mudah diterima dengan menggunakan medsos. Terus kedua itu pendekatan yang sebaya ya, terus kemudian juga kawan-kawan penggerak demokrasi saya rasa juga proaktif dari mereka sangat kita butuhkan, karena ketika teman-teman pejuang demokrasi ini ya mereka bersentuhan langsung, relawan demokrasi ya istilahnya ya Mbak ya. Relawan demokrasi itu baik di tingkat SMA yang kita dulu lakukan sosialisasi, kemudian beberapa kali kita mendampingi dari KPU untuk kegiatan sosialisasi di kampus-kampus juga. Nah, kalau menurut Mas Muhsin nih, gimana sih cara menarik minat pemilih muda? Karena kita tahu kan di DPT kita aja yang pemutahiran data pemilih berkelanjutan nih ya, PDPB kita ya, data terbaru itu hampir ya 60% ya, hampir itu adalah usia pemilih muda. Gimana? Sebenarnya untuk pemilih pemula itu atau pemilih muda juga yang baru satu kali milih dan lain sebagainya, itu sangat tertarik dengan kepemiluan. Bagaimanapun media, entah itu media secara langsung ataupun media sosial sangat berpengaruh. Sehingga kayaknya perlu sih untuk dibikin suatu komunitas yang tadi relawan pemilu ataupun peduli terkait demokrasi dan lain sebagainya yang dari kalangan para pemuda tersebut, sehingga nanti ada ide-ide kreatif apa yang dimunculkan dari teman-teman relawan tersebut untuk bisa memaksimalkan komunitasnya. Karena tentu kalaupun dari pemilih yang sudah dewasa pendekatannya tersendiri, pemilih yang muda nanti cara pendekatannya sendiri, kadang ide-ide kreatif muncul dari mereka-mereka yang kemudian bisa diimplementasikan. Oh, ternyata di Selawi cara untuk menggait pemilih mudanya seperti ini, nanti di Jatinegara seperti ini, atau di Bumi Jawa seperti ini dan lain sebagainya. Saya rasa ketika ada struktur yang menjadi jembatan dari KPU untuk pemilih muda itu akan lebih efektif, muncul ide-ide yang kemudian bisa diimplementasikan. Ya, biar bagaimana teman-teman pemilih pemula ataupun pemilih muda ini punya ketertarikan ya, Iya, punya ketertarikan terkait demokrasi, terkait kepemiluan ya. Karena kalau sekarang kita bicara terkait dengan politik ataupun demokrasi, mungkin minatnya belum begitu ini ya, belum begitu besar, karena mungkin ya itu tadi tidak ada media ya, tidak ada media yang berusaha menarik mereka, mengenalkan kan seperti itu, sehingga mungkin ketertarikannya masih kurang seperti itu ya. Lebih asik tadi mungkin ya ada pilihan media sosial macam-macam kan, lebih tertarik dengan HP dengan ya seperti itu, sehingga
untuk kegiatan-kegiatan yang ini memang masih kurang peminatnya. Nah, sekarang nih pertanyaan yang terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir. eh, Kalau kita melihat kondisi sekarang ya, mungkin banyak yang apa sih, masyarakat yang mungkin masih apatis ya. Eh, Lah, ngapain kita mesti milih karena mungkin nanti nggak ada apa efeknya untuk kita, atau kita tetap biasa-biasa aja. Nah, ini pesan dari Mas Mukhlisin, pesan dari Mas Imron nih, gimana sih biar masyarakat itu tetap berpartisipasi di pemilu mendatang? Bagaimana meningkatkan kepercayaan mereka? Monggo Ya, dimulai dari siapa dulu ini? itu. Ah, negara dulu. Oh, dari Oke, negara dulu. terima kasih. Untuk kami sebelumnya merasa terima kasih sebanyak-banyaknya ke KPU. Di 2019 kami harus bergotong royong iuran PPS dan KPPS untuk eh, logistik ke Karangsari, tetapi alhamdulillah di 2024 ini KPU memfasilitasi untuk proses distribusi, tidak lagi harus iuran secara sukarela, tapi sudah terfasilitasi oleh KPU dengan off-road dan lain sebagainya, dikawal juga oleh KPU dan Bawaslu. Teman-teman PPS, KPPS bergerak, stakeholder semua, kecamatan, Polri, TNI bergerak semua. Kami terima kasih, semoga ke depan juga tetap seperti itu biar tidak gotong-gotong lagi kayak gitu. Kemudian terkait ke depan harus bagaimana, kita juga berharap ada muncul rasa peduli kita terhadap masa depan kabupaten, negara secara menyeluruh, karena suara kita sangat bermanfaat. Kemudian suara kita sangat menentukan arah masa depan, sehingga jangan sampai apa yang kita cita-citakan itu jadi salah langkah karena keegoan kita, karena ketidakpedulian kita terhadap proses demokrasi. Oke, Pak. Kalau pesan dari Mas Imron gimana nih? Pesan kami dari PPK Slawi, saya berharap ke depan pemilu, saya harapkan Slawi lebih tingkat partisipasinya lebih tinggi ya. Dengan harapan juga itu tidak bisa kami ke kita sebagai PPK, kemudian masyarakat juga, peran parpol juga sangat berperan karena bagaimana mereka menawarkan sebuah program untuk ke depan Kabupaten Tegal ini juga sangat penting biar masyarakat tentunya akan merasa tertarik kalau toh juga teman-teman dari partai politik mengemas juga, artinya kita bekerja tidak sendirian, tetapi dari partai politik juga berpikir bagaimana caranya menggiatkan biar partisipasi masyarakat juga semakin tinggi ke depan. Terus apa yang disampaikan Mas Mukhlisin tadi, bahwa satu suara kita itu menentukan masa depan bangsa dan negara. Tentunya jangan sampai kita berpikir lah wong suaranya yang udah, tetapi justru itu adalah anggapan yang keliru, justru bisa menjadi sesuatu yang tidak baik menurut saya. Dan prinsip beda pilihan tetap seduluran selawase. Jadi jaga kondisivitas, jangan sampai pilihan sedina jadi karo tangga jadi padune selawase, jangan seperti itu. Malah tidak hanya apa dengan tetangga ya, dengan keluarga sendiri. Biasa-biasa ada grup apa WA keluarga malah jadi ini. Ya itu Jadi fakta kemarin memang kayak gitu ya Mas, banyak terjadi kayak gitu di bawah. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan ya, bahwa pendidikan pemilih ya, bagaimana kita menciptakan pemilihan cerdas, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, itu bukan hanya tanggung jawab, mungkin tanggung jawabnya KPU-nya saja, kemudian tanggung jawabnya apa pemerintah daerah,
itu juga menjadi tanggung jawab partai politik tadi ya, menjadi tanggung jawab tokoh-tokoh masyarakat yang ada ya. Kemudian mungkin kayak teman-teman di sini juga yang memang apa bergerak atau mungkin sudah lama di bidang kepemiluan juga memberikan edukasi juga ya. Jadi intinya tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab bersama untuk menciptakan kesadaran dan juga pemilih tadi yang tidak hanya pemilih itu sekedar datang ke TPS saja, tetapi bagaimana dia bisa memberikan suaranya itu melalui sebuah proses ya. Jadi ada proses ini saya mau menentukan si A si B ini berdasarkan bahwa dia memang sudah mencari tahu, sudah melihat, kemudian juga sudah mungkin mempelajari si A seperti ini. Terima kasih ya Mas Imron, Mas Mukhlisin sudah berbagi cerita ya terkait kemarin pemilu di 2024 dan pilkada, bagaimana kondisi masing-masing wilayah terkait dengan partisipasinya, strategi, tantangan, kemudian juga hal-hal menarik lainnya. Nah, Jabir memilih dari cerita kedua narasumber hari ini kita belajar bahwa setiap kecamatan memiliki tantangan yang berbeda. Tingginya partisipasi bukan semata karena kondisi wilayah, tetapi juga hasil tadi ya kolaborasi antara penyelenggara, pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan tentu juga kesadaran setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Jabir Memilih sudah menonton podcast ini. Nantikan episode-episode berikutnya. Mari terus tingkatkan partisipasi karena demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang ikut ambil bagian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.